Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Albert Wen Siregar, NPM E1I018028, kelas B. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Dosen Pengampu, Dr. Yarjohan, SPI, MSI. Nah, sebelum saya menjawab soal, kita harus mengetahui dulu apa itu wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut, yang dimana daerah daratnya masih dipengaruhi oleh lautan dan daerah lautannya masih dipengaruhi oleh daratan. Soal yang pertama, apa permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir di sekitar kalian dan apa solusi dalam menghadapi masalah tersebut? Nah, wilayah pesisir ini banyak sekali menghadapi masalah-masalah. Masalah-masalah tersebut dapat berupa penataan permukiman warga pesisir, degradasi ekosistem mangrove, sampah, kemiskinan, pendidikan yang masih rendah, dan masih banyak masalah-masalah lain yang terjadi di wilayah pesisir. Pada UAS kali ini saya mengambil masalah yaitu buruknya penataan permukiman warga pesisir di sekitar pesisir Pantai Malabero, Kota Bengkulu. Seperti yang kita ketahui, permukiman pesisir pantai sebagian besar merupakan kawasan yang masih terpengaruh oleh pasang surut air laut. Penataan ruang di permukaan pesisir pantai sangat perlu dilaksanakan. Melihat kondisi saat ini, khususnya permukiman di pesisir Malabero yang sangat padat dan tidak layak untuk dihuni. Di sini saya memperlihatkan gambar GPS yang dimana memperlihatkan kepadatan penduduk yang sangat padat di sekitar pesisir Malabero dan terlalu dekat oleh bibir pantai ataupun pantai di Malabero. Hasil pengamatan lapangan yang pertama itu tidak adanya peraturan tata letak bangunan. Tidak adanya peraturan tata letak bangunan ini menyebabkan penataan di pesisir Malabero ini kurang rapi dan tidak terkelola dengan baik. Berikut adalah video yang memperlihatkan tidak adanya peraturan tata letak bangunan di pesisir desa Malabero. Tata letak bangunan permukiman di desa Malabero ini terlalu dekat oleh bibir pantai, sehingga jika terjadi tsunami, sulit sekali para warga untuk menyelamatkan diri dari bencana tsunami tersebut. Hasil kedua yaitu tidak adanya tempat sampah di sekitar pesisir Malabero. Tidak adanya tempat sampah di sekitar permukiman desa pesisir Malabero ini membuat para masyarakat di sekitar pesisir Malabero langsung membuang sampah ke daerah pantai ataupun pesisir. Nah, pembuangan sampah yang sembarang ini membuat bau yang tidak sedap dan pencemaran di perairan di pantai Malabero. Kemudian hasil survei juga menunjukkan di foto ini yaitu tingkat kepadatan bangunan yang tinggi. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi ini menunjukkan bahwa tata letak pembangunan di permukiman warga desa Malabero ini kurang tertata, kurang rapi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan perlu ditindaklanjuti. Kemudian hasil yang berikutnya yaitu tidak adanya terintegritasnya sistem drainase. Di gambar ini terlihat di mana aliran drainase warga tidak dapat digunakan dengan baik. Nah, berikut juga ada cuplikan video yang menampilkan tidak terrealisasinya aliran drainase di sepanjang jalan pantai Malabero. Hal ini harus diperhatikan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk memaksimalkan daerah aliran drainase. Karena tidak maksimal daerah aliran drainase ini akan menyebabkan banjir di sekitar permukiman wilayah pesisir Malabero. Kemudian hasil survei juga menunjukkan banyaknya gang sempit di sekitar permukiman warga Malabero yang dapat nantinya menghambat evakuasi saat bencana gempa ataupun tsunami terjadi di wilayah tersebut. Dari gang ini terlihat sekali gangnya sangat kecil, artinya di sini pemerintah kurang melakukan penataan ulang terhadap permukiman warga di desa Malabero.
Nah, permasalahan yang besar juga di survei lapangan tersebut terlihat rumah tinggal warga tidak memiliki jamban ataupun pemerintah tidak membuat WC-WC umum di sekitar pesisir Desa Malabero, sehingga sebagian warga besar atau warga-warga di sekitar pesisir Malabero menggunakan WC alam, yaitu dengan cara membuang limbah hasil dari limbah akhir manusia langsung ke alam yang dapat mengotori pantai dan menyebabkan pencemaran. Selanjutnya kita masuk ke solusi. Solusi mengatasi penataan wilayah di pesisir Malabero ini tidak lepas dari peranan pemerintah dan masyarakat ataupun stakeholder yang saling berkaitan. Adapun cara yang dapat mengatasi ataupun solusi yang untuk mengatasi masalah-masalah penataan wilayah tersebut, yang pertama yaitu melakukan penataan wilayah menggunakan ilmu pemetaan. Nah, di sini saya menyajikan gambar pemetaan yang layak untuk permukiman warga, yang dimana di bagian depan atau di bagian dekat pantai itu dibuat untuk kawasan peruntuk perikanan dan kawasan hutan lindung. Baru kemudian di belakangnya ada kawasan permukiman itu dengan legenda yang berwarna kuning. Kemudian ada fasilitas umum, yang fasilitas umum ini tadi terdiri dari toilet yang menjadi masalah besar di pesisir Malabero. Kemudian ada fasilitas pendidikan dan tempat rekreasi. Kemudian setelah dilakukan pemetaan, yaitu memindahkan rumah-rumah warga yang terlalu dekat dengan bibir pantai. Pemindahan permukiman warga ini bertujuan untuk mengurangi dampak korban jiwa pada saat terjadinya bencana tsunami di sekitar pesisir Malabero. Kemudian langkah selanjutnya yaitu meningkatkan peran serta antara pemerintah dengan pihak dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman serta peremajaan dengan cara melakukan rehabilitasi dan konservasi seperti rehabilitasi tanaman mangrove dan rehabilitasi terumbu karang. Pemerintah juga harus membuat penataan dan penegasan kepemilikan lahan. Pemerintah juga berhak membuat peraturan-peraturan yang tegas mengenai penetapan wilayah permukiman warga di pesisir Malabero, agar hal-hal penataan yang buruk ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kemudian, membangun prasarana dan infrastruktur. Pembangunan sarana dan infrastruktur ini berguna sebagai penunjang kehidupan masyarakat di pesisir Malabero. Adapun pembangunan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, pembangunan drainase. Pembangunan ini mampu menjamin kawasan tersebut tidak tergenang oleh air pada saat musim hujan. Kedua, yaitu pembangunan WC umum. Pembangunan ini berfungsi agar warga tidak lagi menggunakan WC alam lagi atau membuang limbah akhir langsung ke pantai. Kemudian ada pembangunan sekolah dan pembangunan tempat sampah di sudut-sudut permukiman warga. Pembangunan tempat sampah ini bertujuan agar warga tidak membuang sampah lagi langsung ke daerah perairan ataupun daerah pantai. Solusi selanjutnya yaitu melakukan rehabilitasi jalan untuk peningkatan kapasitas jalan dengan penambahan lebar, perubahan material, penambahan bangunan pelengkapan jalan. Nah, peningkatan dan penataan jalan ini berguna sebagai sarana sirkulasi orang ataupun kendaraan yang ingin lewat. Penataan jalan ini juga bertujuan agar terbentuknya jalur evakuasi jika terjadi bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Itulah tadi mengenai permasalahan permukiman warga di pesisir Malabero dan cara mengatasi atau solusi mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2, yaitu bagaimana cara melakukan pembangunan pesisir secara terpadu berdasarkan 3 dimensi, yaitu dimensi sektoral, bidang ilmu, dan ekologis. Nah, sebelum kita masuk ke jawaban soal ini, mari kita melihat dulu apa itu pengelolaan wilayah pesisir. Nah, pengelolaan wilayah pesisir adalah upaya pengelolaan
yang mempertimbangkan hubungan timbal balik antara kegiatan pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir dan lingkungan alam yang secara potensial terkena dampak kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, diperlukannya sebuah pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan ekosistem, sumber daya, dan kegiatan pemanfaatan secara terpadu guna mencapai pembangunan pesisir yang berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir yang terpadu tersebut diperlukannya 3 dimensi berikut ini, yaitu dimensi sektoral, dimensi bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Untuk menjawab soal nomor 2, yaitu cara melakukan pembangunan wilayah pesisir berdasarkan 3 dimensi. Yang pertama itu dimensi sektoral. Seperti yang kita ketahui, bahwa pelaku pembangunan dan pengelolaan sumber daya pesisir tidak terlepas dari pengaruh sektoral yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, swasta, dan stakeholder yang saling berkaitan yang memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir. Dalam melakukan pembangunan secara terpadu, diperlukannya dimensi sektoral yang dilakukan dengan cara mengkoordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor dan instansi yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, RT, RW, hingga masyarakat yang berada di pesisir tersebut. Kemudian ada dimensi bidang ilmu. Wilayah pesisir memiliki sifat dan karakteristik yang unik dan spesifik, baik sifat dan karakteristik ekosistem pesisir maupun sifat dan karakteristik sosial budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, diperlukannya keterpaduan disiplin ilmu. Keterpaduan pembangunan wilayah pesisir perlu mempertimbangkan keilmuan dalam melaksanakan pembangunannya. Pengelolaan dilaksanakan dengan cara pendekatan interdisiplin ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosial, hukum, dan ilmu lainnya yang dapat mewujudkan pembangunan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Kemudian ada dimensi keterkaitan ekologis. Secara ekologis, wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara daratan dan ekosistem penting yang berada di lautan. Hal ini disebabkan karena wilayah pesisir merupakan wilayah pertemuan antara daratan dan lautan yang rentan terhadap bencana. Dengan keterkaitan kawasan tersebut, maka pengelolaan kawasan pesisir tidak terlepas dari memperhatikan pengelolaan ekosistem yang berada di sekitarnya. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan segenap keterkaitan ekologis yang dapat mempengaruhi suatu wilayah pesisir. Ekosistem yang harus diperhatikan dalam pembangunan wilayah pesisir ini dapat berupa ekosistem mangrove, ekosistem makmur, dan ekosistem terumbu karang. Untuk cara melakukan dimensi keterkaitan ekologis ini dapat dilakukan dengan cara melakukan konservasi atau rehabilitasi terhadap tanaman mangrove, lamun, dan terumbu karang yang telah mengalami degradasi. Nah, nantinya ketiga ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang ini dapat berguna sebagai peredam gelombang tsunami di wilayah pesisir. Maka dari itu diperlukannya keterkaitan ekologis dalam melakukan pembangunan pesisir secara terpadu. Itulah tadi hasil ujian UAS saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih.